Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafifatur Rahman dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pantasakti Tegal. Pada kesempatan presentasi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang sumber energi matahari. Energi surya yang terkandung pada cahaya surya. Yang pertama, matahari adalah pabrik tenaga nuklir dengan proses fusi yang mengubah 4 ton massa hidrogen menjadi helium tiap detiknya dan menghasilkan energi 1020 kWh per detik. Potensi energi surya sangat tergantung pada posisi kedudukan matahari dengan koordinat wilayah tersebut. Permukaan bumi berubah tiap waktu sudut datang dan tergantung dari kondisi atmosfer. Yang kemudian pada waktu cahaya melintas atmosfer, sebagian energi itu terserap. Besarnya penurunan energi sepanjang garis lintang ini ditentukan oleh konstanta penurunan energi dan bisa dilihat pada layar. Konstanta B sangat bergantung pada kejernihan atmosfer, sedangkan besarnya konstanta A dari tergantung pada kejernihan atmosfer itu konstanta B itu sangat bergantung pada kejernihan atmosfer, sedangkan besarnya konstanta A kemudian dan konstanta B dapat dilihat pada tabel di bawah pada layar ya. Kemudian pada perhitungan energi global pada keadaan cerah harus ditambahkan sebesar 5-10% karena adanya baur. Ya, konversi cahaya ke energi panas. Apa sih itu konversi cahaya ke energi panas? Ya, konversi cahaya matahari menjadi kalor tergantung pada metodenya, langsung atau dikonsentrasikan, atau bisa diumpamakan, atau bisa disebut dengan difokuskan. Ya, ini tabelnya dari 1,1 kWh per meter kuadrat. Ini tabel dari konversi energi ya. Contoh dari 1 kW sama dengan 3,412. Ya, konversi cahaya ke energi listrik. Konversi cahaya ke energi listrik ada dua prinsip. Yang pertama itu prinsip semikonduktor, dan kemudian yang kedua itu prinsip fotovoltaik. Yang pertama ini saya akan membahas tentang prinsip semikonduktor. Ya, ini prinsip semikonduktor ya. Jadi N tanda kuning-kuning ini adalah elektron ya. Bisa dilihat dari layar. Di layar itu akan di tengah-tengah balokan itu ada seperti bunder ya, bulat, itu kuning-kuning, warna kuning itu elektron. Kemudian yang B itu yang balok warna hijau, di tengah-tengahnya ada bulat-bulat warna putih, itu adalah hole. Ini disebut layer yang N dan P, berarti itu saling lawanan, saling masukan, dan dihitung dari W, kemudian dikaitkan jadi depletion layer. Ini prinsip semikonduktor. Di daerah deplesi hole itu yang putih, akan ditarik ke bahan N dan elektron ditarik ke bahan P, sehingga muncul medan listrik E. Medan listriknya itu ya. Kemudian elektron dan hole yang ada di daerah deplesi disebut pembawa muatan minoritas atau minority charge. Kemudian medan E. Medan E itu mengakibatkan sambungan P dan N berada pada satu titik disetimbang karena jumlah hole yang berpindah dari bahan P ke N dikompensasikan dengan jumlah hole yang tertarik kembali ke arah P. Ya, begitu pula dengan jumlah elektron ya, yang ke P dikompensasikan menjadi mengalirnya kembali elektron ke bahan N ke medan E, mencegah seluruh elektron dan hole berpindah. Ini adalah prinsip fotovoltaik. Prinsip fotovoltaik itu untuk keperluan sel surya, bahan N diletakkan pada
bagian atas sambungan P yang menghadap ke arah datangnya cahaya matahari dan dibuat jauh lebih tipis dari bahan P sehingga cahaya yang jatuh bisa terus terserap dan masuk ke daerah depresi dan bahan P. Ya. Kemudian yang kedua itu elektron. Elektron mendapat energi dari cahaya matahari untuk melepaskan dirinya dari bahan N, daerah depresi maupun bahan P. Terlepasnya elektron meninggalkan hole dan disebut dengan bangnya. Itu nggak kelihatan ya karena Z-nya. Ya. Kemudian terbentuknya pasangan elektron dan hole akibat cahaya matahari. Rinsed fotovoltaik. Ya, cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda membuat fotogenerasi pada sambungan P ke N yang berbeda pula. Kemudian yang kedua itu selanjutnya spektrum warna merah. Itu yang pada layar spektrum warna merah yang memiliki lebih panjang ya memang terlihat lebih panjang ya warna merah, mampu menembus daerah depresi sehingga terserap di bahan P yang juga menghasilkan fotogenerasi di sana. Ya, selanjutnya spektrum biru. Spektrum biru ya itu yang paling ujung ya. Ya, spektrum biru dengan yang jauh lebih pendek hanya terserap di daerah N. Yang memang itu di gambar bisa dilihat ya di layar paling pendek warna biru. Ya. Dan selanjutnya itu elektron ke arah bahan N, hole tertarik pada arah bahan P. Ya, selanjutnya cahaya yang masuk menghasilkan potensi listrik. Arus listrik akan mengalir jika antara kedua kutub diberi beban, yang sebenarnya adalah proses bersatunya elektron dengan hole. Ya. Proses fotogenerisasi terus berlangsung selama cahaya matahari masuk ke dalam bahan semikonduktor. Ini sel fotovoltaik, sel surya. Polikristal. Surya yang memiliki susunan kristal acak memerlukan luas permukaan yang lebih besar dibanding jenis monokristal untuk menghasilkan daya listrik yang sama, tetapi masih bisa menghasilkan listrik pada saat cahaya lemah atau cuaca mendung. Yang kedua, monokristal. Jadi apa sih itu monokristal ya? Monokristal tersebut di sini ada sel surya yang paling efisien menghasilkan daya listrik persatuan luas yang paling tinggi, efisiensinya kurang dari 15%. Efisiensinya turun drastis dalam cuaca berawan. Jenis sel. Ya, yang ketiga amorphous atau film tipis, bahan bakunya silikon amorphous atau ASI. Sering digunakan sebagai sumber daya perangkat berdaya rendah. Efisiensinya hanya plus 9%, tetapi biaya pembuatannya murah karena hanya menggunakan plus 1% jumlah silikon pada sel kristalin. Yang keempat, organik. Terbuat dari bahan polimer fotoreaktif, bahan ini bisa dicetak atau dilapis dengan murah ke substrat yang fleksibel menggunakan roll-to-roll manufaktur, mirip dengan cara surat kabar dicetak dan pada gundukan kertas besar. Efisiensi berbagai jenis sel surya. Ini ada tabel ya. Yang pertama itu jenis sel surya multi junction gallium arsenide gas, ya bisa dilihat di layar kawan-kawan. Ini penyebab turunnya efisiensi. Yang pertama, pantulan dari permukaan sel. Yang kedua, cahaya yang tidak dapat cukup energi memisahkan elektron dari ikatan atomiknya, besarnya energi yang diperlukan. Yang ketiga itu cahaya ya. Cahaya yang memiliki energi ekstrak di atas yang diperlukan. Yang keempat, elektron pada lubang yang dibangkitkan bisa secara acak akan bergabung sebelum menyambung energi listrik. Yang kelima, elektron dan lubang yang dibangkitkan bisa bergabung kembali akibat dari cacat material. Yang keenam, pembayangan yang dihasilkan dari kontak elektrik di permukaan atas. Ya, selanjutnya itu di pantulan ya. Secara normal, silikon yang tidak diproses akan memantulkan 36% lebih cahaya yang mengenainya. Itu sangat merugikan. Selanjutnya, ada cara pelapisan permukaan secara kimia dan membuat tekstur khusus sehingga pantulan 5% saja. Ya, kemudian cahaya dengan energi yang terlalu kecil atau terlalu besar. Yang pertama, rugi efisiensi berkaitan dengan
cahaya yang energinya terlalu kecil atau terlalu besar, cahaya berfrekuensi rendah atau aras kemerahan, energinya lebih kecil dibandingkan cahaya berfrekuensi lebih tinggi. Kedua, cahaya yang memasuki sel surya bisa. Yang A, pertama, menembus sel. Yang B, dicerap menimbulkan panas dalam bentuk gendaran atomik. Yang C, memisahkan elektron dari ikatnya menghasilkan pasangan elektron lubang. Yang D, menghasilkan pasangan elektron lubang tetapi kelebihan energi sehingga menjadi panas. Ya. Yang A, like going red stroke, ya. Dan solar cell. Yang B, the vibration of the atom in their bond cause beacon absorption of light is here. Ya, lebih jelasnya bisa dilihat di layar ya kawan-kawan. Dan resistensi. Ada beberapa resistensi di sini dibagi menjadi 3 kalau nggak salah ya. Yang pertama itu rerugi. Rerugi resistensi pada sel surya paling banyak terjadi di 3 tempat. Di sebagian besar bahan dasar, di lapisan sempit permukaan atas, dan pada permukaan antar sel, dan kontak listrik yang mengarah ke sirkuit eksternal. Kedua, resistensi. Resistensi mengakibatkan menurunnya tegangan dan meningkatkan rekombinasi muatan sehingga menurunkan arus. Yang ketiga, solusi. Dilakukan dengan memberi doping silikon dengan bahan tertentu, dalam kurung P, pemain, dan lain-lain, sehingga mengalihkan pembawa bebas sehingga arus bisa dijaga. Ya, seperti itu ya pada gambar. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.